sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Akan naikkan pujian sungguh indah bersamanya. Kami bersama Tuhan kita mengalami kedamaian ini.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Kau Allah yang begitu dekat dengan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang merendahkan hati. Biar Tuhan melayakkan setiap kami, supaya kami boleh layak hadir untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mungkin hari ini berhalangan hadir, mungkin karena sakit atau halangan lain, seperti Pak Abris yang masih dalam pemulihan. Biarlah Tuhan juga memberikan damai, sukacita, ketenangan, biar di masa pemulihannya Pak Abris hari demi hari dia tetap semakin mengasihi Tuhan, bahkan semakin dipulihkan. Dan juga anak-anak Tuhan yang lain yang di dalam kekurangannya, biar Tuhan cukupkan dalam kelemahan dan kesedihan Tuhan ini, yang memberikan kekuatan, memberikan perhiburan. Saat ini Tuhan, kami yang hadir di tempat ini, biar Tuhan juga memberikan kami kekuatan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi, biarlah setiap pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Kami menolak segala kuasa jahat, segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa Allah saja yang berkuasa di tempat ini, menguasai setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya katakan amin. Oke. Shalom Bapak Ibu, semangat, mari kita naikkan pujian masuki gerbangnya.
sebelah kanan, sahut-sahutan. Oke, kita mulai dari awal lagi. Sama-sama dulu. Ayo, semangat lagi adik-adik. Pengakuan iman praselit. Aku percaya
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini karena kasih kemurahan Tuhan memungkinkan setiap kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Memungkinkan setiap kami untuk terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Pagi hari ini kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya fokus kepada kebenaran firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Ya, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk Pak Tony, ya sudah ditolong Tuhan di dalam menjalani operasi pembuangan batu di kantung kemih, begitu ya. Tidak sedikit, itu banyak sekali. Saya tidak tahu itu berapa banyak ya kalau dihitung. Bahkan yang keluar dari situ setelah operasi juga masih ada 2 atau 3 ya Pak Doni ya. Ya, terima kasih untuk Manda Devi yang mendampingi Bu Santi selama menunggu Pak Tony menjalani operasi. Di luar pemikiran saya secara pribadi, tapi akhirnya bisa dilewati. Yang kedua, untuk Ernie, ya, mana Ernie-nya? Ya, ada ya, di atas. Ernie juga pasca jatuh dari tabrakan motor, begitu ya. Itu Tuhan juga campur tangan, dia ditabrak dari belakang, sementara Ernie sendiri menabrak bapak-bapak yang ada di depannya dan sampai pingsan, begitu ya. Nah, Ernie sendiri lehernya sempat bergeser tulang leher itu, lalu dadanya biru, begitu ya. Dan sampai sekarang saya kurang tahu Ernie masih biru nggak gitu ya. Lalu makan tajok, obat tradisi dari Kalimantan, harus diminum pakai arak, begitu ya, untuk menyembuhkan atau menghancurkan pembekuan darah di dalam. Dan kita bersyukur sama Tuhan juga untuk Pak Apris, sempat pasang implan juga, operasi di kepala. Jadi dibuka kulit kepalanya, dibuka tengkoraknya, mungkin sistem bor saya kurang tahu lah. Pokoknya pasang implan, lalu diambil tumornya, diangkat. Sebelumnya ada bahasa, ada kemungkinan bisa terjadi pendarahan.
Ada kemungkinan juga ininya lama gitu ya Pak, tingkat kesadarannya. Ada kemungkinan juga kalau salah-salah penanganan berubah karakter gitu ya, berubah karakter, bahkan matanya bisa kabur untuk melihat. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, waktu menjalani operasi semua berjalan dengan baik. Dan ada Debbie Mandalagi yang mendampingi Ibu Ratmi beserta dengan Ibu Santi. Kami sudah datang siang dan saat keluar dari ruang operasi masuk ke ruang ICU, kita tidak bisa masuk gitu ya. Dan memang tidak bisa banyak bicara dengan beliau. Nah, kemarin saya lihat lagi setelah 2 hari tidak datang, situasi kondisinya mulai membaik. Cuman katanya kakinya yang sakit gitu ya, kakinya itu seperti nggak kuat untuk berdiri ya, jadi harus dibantu oleh Ibu Ratmi 2-3 hari ini akan kembali atau dapat izin dari rumah sakit untuk kembali ke rumah. Saya menganjurkan untuk di sini saja gitu ya, karena 2 hari lagi atau 3 hari akan kontrol ke rumah sakit daripada jauh ke Sepatan. Pikir saya mendingan di sini gitu, lewat sini kan lebih dekat rumah sakitnya. Ya puji Tuhan Pak Pris kondisinya membaik, dia ingat dengan kita ya. Lalu lihat jahitan di kepala itu memang serem ya, itu kayak ya pokoknya dari ujung ke ujung kayak di staples begitu gitu ya. Ya puji Tuhan, kita berharap tidak terjadi yang lain-lain lah setelah dikontrol. Memang menurut dokter semua udah baik ya, semua udah baik dan kita terus doakan. Terima kasih sidang jemaat yang sudah mendoakan, baik itu Pak Tony, Pak Tony dan siapa? Ernie dan Pak Apris mendoakan, mengunjungi, menanyakan mungkin lewat WA atau apalah. Nah itu bagian dari kepedulian kita. Ya, siapa lagi yang akan peduli satu taraf yang lain kalau bukan kita? Nah, nanti kapan waktu saya akan khotbahkan tentang kepedulian bagi sesama. Ya, ada levelnya, ada tingkatannya. Tapi paling tidak nanti siang ada pemahaman Alkitab berawal dari situ. Baik sidang jemaat, hari ini kita lihat firman Tuhan diambil dari 2 ayat Alkitab. Satu di 1 Korintus 9 ayat 26. Sudah ketemu? Ayat 26, 1 Korintus 9 ayat 26, kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saya ulang. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ditandai sidang jemaat, kita lanjut di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-6, 2 Timotius pasalnya yang ke-2. Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. Sudah ketemu?
Ya, 1, 2, iya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Tema kita hari ini, jadilah hebat. Ya, jadilah hebat, jangan jadi orang biasa. Jadilah orang yang memiliki kelebihan-kelebihan dari orang lain. Ya, jadilah orang yang terkemuka. Jadilah orang yang berpengaruh. Jadilah orang yang dilihat oleh orang lain. Kalau kita tidak ada apa-apanya, kalau kita tidak menjadi orang hebat, secara manusia kita akan dikecilkan, dianggap enteng, diremehkan, direndahkan orang. Tidak akan dianggap oleh orang lain. Ya. Hanya orang-orang hebat yang dihargai orang, dicari orang, dihormati orang. Hanya orang hebatlah yang selalu dicari. Hanya orang hebatlah yang punya popularitas. Dan saya yakin juga Bapak Ibu sidang jemaat, Tuhan mau kita ada di level atas, menjadi orang hebat. Apalagi untuk anak-anak remaja pemuda. Jangan melihat hidup ini datar, jangan melihat hidup ini biasa. Kita harus punya kelebihan, memiliki kelebihan, memiliki kualitas dibandingkan orang lain. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dengannya. Amin. Kalau begitu apa itu orang hebat? Atau jadilah hebat? Jadilah hebat itu adalah anjuran. Misalnya dari orang tua kepada anaknya. Anaknya dianjurkan untuk menjadi orang yang berguna. Orang yang melebihi orang tua. Guru kepada murid. Guru berharap muridnya untuk jadi orang hebat. Jadilah hebat, bukan jadi orang biasa. Jadilah orang yang berkualitas. Jadilah orang yang ada di atas rata-rata. Anjuran, nasihat kepada orang-orang tertentu yang memang levelnya itu masih bisa meningkat dan akan meningkat. Itu pengertian jadilah hebat. Sebuah anjuran. Tapi jadilah hebat juga itu adalah sebuah permohonan dan harapan. Contoh orang tua kepada anaknya. Tidak ada di antara orang tua, termasuk kita di sini, berharap anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang biasa. Menjadi orang yang sama dengan orang tua. Menjadi orang yang bahkan di bawah level. Tidak ada. Orang tua selalu berkehendak, menginginkan, mengharapkan, mendoakan supaya anaknya melebihi dirinya. Itu harapan orang tua. Termasuk kita yang ada di sini, amin. Adakah orang tua di sini yang mengharapkan anaknya di bawah? Adakah orang tua di sini mengharapkan anaknya untuk menjadi anak yang biasa saja? Bahkan jadi beban ke depannya? Ada? Tidak ada. Maka jadilah hebat itu adalah harapan. Sebuah doa orang tua kepada anaknya. Sebuah doa harapan seorang kakek, seorang nenek kepada cucunya.
Karena dia ingin melihat anaknya, dia ingin melihat keturunannya, dia ingin melihat orang-orang yang dikasihinya untuk berada di level yang lebih baik, di tingkat yang lebih baik. Amin. Nah, untuk jadilah hebat dari bacaan kita tadi, Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima tadi, yaitu fokus kepada arena pertandingan. Ya, fokus kepada arena pertandingan. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu sidang jemaat. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Fokus kepada arena pertandingan dengan segala macam persyaratan yang ada. Seorang Ronaldo, pemain bola, baik itu Ronaldo yang ada di Brasil maupun Ronaldo yang ada di Portugal. Dia bermain bola yang kurang lebih 90 menit itu menjadi pemain hebat. Dia bisa menggolkan bola, bisa mengejar bola, ya, bisa mengocek bola. Itu latihannya itu, Bapak Ibu sidang jemaat. Itu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Tidak serta-merta dia jadi pemain, tidak serta-merta dia turun di lapangan untuk bertanding. Ada aturan, mulai dari perekrutan seperti apa dia waktu masih muda direkrut menjadi pemain, bagaimana di arena pelatihan dan hubungannya dengan pelatih, bagaimana dengan sponsor dan lain sebagainya. Bahkan sampai hari ini Ronaldo itu menjadi pemain bola karena dia begitu disiplin menerapkan berbagai aturan dalam dunia olahraga, sehingga di usianya yang tidak muda lagi, pemain bola Portugal ini, dia masih bermain bola di Liga Arab begitu, dan masih menggolkan bola. Dia tidak lengah, dia tidak terkesima, dia tidak silau dengan kenyataan yang ada, apalagi untuk minder dan menarik diri. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius anak rohaninya, hendaklah dia seperti seorang olahragawan, seorang atlet yang sadar betul bahwa dia ada di arena pertandingan. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang masih muda-muda di sini, kita ini berada di arena pertandingan yang sesungguhnya. Kita tidak boleh santai. Kita tidak boleh membuang waktu. Melihat hidup ini atau waktu yang ada ya berjalan seperti itu saja. Tidak, sidang jemaat. Sidang jemaat dan saya, dimanapun kita ada, itu harus kita jadikan arena pertandingan. Amin. Profesi apapun yang kita geluti, yang memang kita cintai, itu adalah arena pertandingan kita. Kita ingin menjadi orang yang nomor 1. Kita ingin menjadi orang yang hebat. Jangan menjadi orang-orang biasa. Ya, saya bersyukur sidang jemaat untuk keluarga di Kalimantan. Ya, beberapa ponakan itu bilang, Paudak Paran atau Om Paran itu menjadi inspirasi bagi kami. Yang dimana tahun 90-an tidak mudah untuk bisa keluar dari Kalimantan, ya, berjuang, tidak mudah untuk bisa pelayanan yang dimana kita punya kampus itu tidak menyalurkan mahasiswanya untuk berpelayanan di salah satu gereja begitu. Tidak.
Kita masing-masing mencari jalan. Puji Tuhan, saya bisa melayani di gereja kita GKRI Epifania ini. Saya pikir ini juga adalah prestasi. Puji Tuhan sampai hari ini bisa mengajar. Bahkan masih ada cita-cita. Masih punya mimpi. Seusia begini. Kepingin jadi sastrawan Dayak. Budaya apa namanya Pak? Budayawan Dayak. Dan saya akan terus menulis. Saya akan menulis sastra, saya coba akan menulis puisi, dan cukup banyak juga puisi saya. Dan rencana juga akan diterbitkan. Mengadakan penelitian buat perbandingan. Kemarin seperti yang kita lakukan malam-malam, berangkat dari sini jam 12. Ada di rest area, gak jauh dari rumah Pak Matius. Jalan malam menuju Baduy dalam. Yang beberapa kali mobil kita itu tidak bisa naik tanjakan karena berkabut. Kita tidak tahu di depan itu rupanya tanjakan tinggi. Sampai mundur mobilnya. Saya dalam hati, Tuhan tolong, jangan sampai kami terbalik. Jangan sampai masuk ke jurang. Berjuang. Sesampainya di sana pagi, capek memang. Harus jalan kaki sampai hari ini nih, Bapak Ibu sidang jemaat. Kaki saya itu sakit, kayak habis main bola begitu. Sesampainya di sana, kumpul dengan mereka, aduh luar biasa. Mereka mempertahankan kearifan lokalnya. Mempertahankan adat budayanya. Bagaimana mempertahankan hutannya, alami sidang jemaat. Baduy luar itu tempat objek wisata. Semi antara modern dengan tradisional. Saya punya mimpi supaya ada suku bangsa Dayak di Kalimantan sana yang mempertahankan hutannya dengan segala tradisi adatnya, dengan menjaga hutannya. Mereka hutannya benar-benar asli seperti Kalimantan era tahun 70-an begitu. Hebat. Objek wisata iya, yang tradisional iya. Sementara di Kalimantan sana, hutannya sudah banyak habis. Untuk pertambangan dan perkebunan, bahkan pemiliknya bukan lagi orang Dayak, kebanyakan itu di HGU oleh pihak luar, perusahaan luar. Yang semua bos-bosnya itu pejabat, bos-bos besar di Jakarta ini. Seandainya saya punya mimpi itu, seandainya ada perkampungan Dayak yang memang menjaga tradisinya seperti Baduy, menjaga hutannya dengan baik, itu adalah sebuah kebanggaan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jadikan di mana kita ada dan apa profesi kita, itu adalah arena pertandingan kita. Amin. Kalau menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Bukan karyawan yang keluar masuk dari sebuah perusahaan ke perusahaan lain. Terus demikian, dari satu tempat ke tempat lain. Yang kualitasnya akhirnya nggak jadi-jadi. Dari awal lagi. Dari cari pengalaman lagi, pengalaman lagi. Arena pertandingan. Anak-anak muda, bersainglah. Carilah pengalaman-pengalaman baru untuk persiapan masa depanmu. Anak-anak muda, remaja di sini, saya berharap jadilah orang hebat. Amin. Menjadi kebanggaan dari orang tuamu, menjadi kebanggaan gereja kita di tempat ini.
Jangan sampai kita tidak mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi sampah masyarakat apalagi. Jalani, kita punya Tuhan. Amin. Gak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Jangan lihat orang tua kita, orang tua saya gak punya modal, gak punya finansial. Jangan. Kita punya Tuhan yang kaya segala sesuatunya, yang punya cara untuk membawa kita terbang tinggi. Asal kita sadar bahwa ini loh hidup saya. Kita bersaing dengan orang lain, kita bersaing dengan mesin. AI, manusia kecerdasan buatan. Itu luar biasa. Mesin-mesin itu udah berapa menghabiskan lapangan pekerjaan. Di tol saja udah nggak ada orang. Ya. Dulu di tol ada setiap penjaga gerbang itu ada orangnya, betul ya? Dan mereka dibayar. Pengusaha nggak mau rugi, nggak mau bayar orang, yang penting mesin jalan. Bersaing. Kita ingin mendengar dari Pak Lapian, Pak Randy Lapian. Gimana Dio, Pak, kabarnya? Baik. Dio di mana? Ada di Jepang. Atau ada di Bandung. Di mana di Bandungnya? Kota Bandung, bekerja di sebuah perusahaan. Habis dari mana Pak Randy? Habis jalan-jalan. Kemana? Ke Surabaya sama Ibu Rusmini. Kenapa bisa jalan-jalan ke Surabaya? Kenapa dia bisa kerja di Bandung atau mungkin di Jepang? Karena dia udah jadi orang hebat. Amin. Yang bisa membayari tiket orang tuanya. Debbie, Samuel, Angel, Audi, semua kita, anak-anak yang ada di sini, maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Karena melihat arena pertandingan, jadi siap dan menyiapkan diri untuk segala macam persyaratan yang ada. Amin. Jangan santai. Kalau anak-anak muda, hidup ini bersaing. Dan jangan pesimis untuk orang tua melihat anaknya. Harus optimis, amin. Kita sendiri yang sudah berumur, kita sendiri yang sudah menjadi orang tua, masih kepingin punya mimpi yang besar, amin. Saya baca yang pemilik KFC itu udah usia tua, dia berhasil dalam membangun bisnis. Dan masih banyak lagi. Yang muda-muda ya ada. Tapi yang sudah tua juga ada. Jadi fokuslah kepada arena pertandingan dengan segala macam persyaratan yang ada. Amin. Yang kedua, untuk menjadi orang hebat atau jadilah hebat itu di dalam 1 Korintus pasal 9 tadi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai 26, sorry. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa itu sebenarnya, Mas? Berfokus kepada sebuah tujuan. Apa tujuan kita? Apa goal kita? Kalau hidup tanpa tujuan, tanpa goal,
maka semua akan sia-sia, akan jalan di tempat. Yang ada adalah beban bagi yang lain. Kita harus fokus, Bapak Ibu. Sidang jemaat harus fokus ini. Apa sih tujuannya? Apa sih cita-cita dalam hidup ini? Apa yang mau dicapai, yang mau digapai? Fokus ke sana. Halo anak-anak muda, apa cita-citamu? Apa keinginanmu? Apa harapanmu ke depan untuk menjadi seorang anak yang seperti apa? Yang membuat orang tuamu bangga, membuat gereja ini bangga. Ada? Kau belum punya cita-cita, belum punya harapan. Tadi saya katakan ingin menjadi seorang sastrawan. Masih punya mimpi ingin punya kebun. Kebun buah. Ya, dengan berbagai macam aneka buah. Sekali waktu, katakanlah saya sudah tidak ada lagi di dunia ini, orang masih bisa menikmati berbagai macam buah dari jenis tanaman yang ditanam. Itu ada mimpi saya, Bapak Ibu. Itu harapan saya. Fokus kepada cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita. Sehingga pada saat kita bergerak, ya pada saat kita dihamba, pergerakan kita tetap lurus, tegak lurus. Hambatan tetap kita lawan, kita atasi. Fokus kepada tujuan, kepada goal yang ada, sidang jemaat. Saya ingat Presiden Soekarno. Boleh nanti sekali waktu anak-anak muda jangan hanya baca, jangan hanya senang nonton TikTok, Instagram, lihat, tapi belajarlah membaca. Bacalah kisah-kisah kehidupan orang yang sudah menjadi orang hebat. Soekarno itu hebat, Bapak Ibu. Bagaimana seorang Soekarno ini, dia berkuliah, lalu bagaimana dia berorganisasi, bagaimana cintanya terhadap bangsa dan negara ini dibuang oleh orang Belanda ke berbagai tempat, dibuang, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai ke ND, sehingga di sana dia merumuskan, dia menemukan Pancasila di bawah pohon sukun. Bagaimana dia memikirkan kelangsungan bangsa ini, caranya di tengah-tengah kemajemukan. Bagaimana dia dibuang di Bengkulu, sampai akhirnya menemukan seorang istri lagi di sana. Dan melahirkan Ibu Megawati, salah satu dari sekian anaknya. Luar biasa. Dia dibuang, dia dihambat, tapi dia fokus kepada satu perjuangan untuk bangsa dan negara ini. Dan akhirnya dia yang memproklamirkan bangsa ini. Itu Pak Soekarno, almarhum presiden pertama kita. Kita melihat lagi siapa? Erick Thohir. Erick Thohir itu ternyata orang tuanya bukan orang tua yang mampu, bukan orang tua yang kaya, sidang jemaat. Karena susah hidupnya, orang tua Erick Thohir itu merantau di Lampung ke Bandung, kalau nggak salah Bandung ke Jakarta. Lahirlah
si Erick Thohir. Yang sekarang menteri apa itu? Salah satu dia ketua PSSI ya. Bagaimana dia dari awal itu mencari uang. Waktu masih sekolah, dia senang dengan tantangan. Dia main biji karet dan dia bisa menang, dia jual. Berlatih sedemikian rupa, fokus kepada tujuan. Bagaimana Binsar Rutsi? Siapa itu? Ruhut. Binsar Panjaitan ya. Orang tuanya gigih. Lewat keberhasilan orang tuanya, dia akhirnya juga berhasil mengikuti pola, cara, tidak pantang menyerah dengan situasi, kondisi, keadaan. Yang harusnya jenderal besar beliau itu. Dalam karirnya juga dihambat. Tapi karena dia orang hebat, tetap aja dipakai. Tetap saja dicari. Coba kalau bukan orang hebat, mana mungkin ada di susunan kabinet. Dia fokus kepada tujuan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita fokus kepada tujuan kita. Amin. Apa yang jadi tujuan? Apa yang jadi goal kita? Apa yang menjadi harapan kita? Untuk keluarga kita, untuk gereja ini, untuk kita pribadi. Saya berharap beberapa majelis naik levelnya dari majelis nanti ke dalam pelayanan lebih jauh sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Amin. Itu harapan saya. Dari tidak bisa khotbah menjadi bisa khotbah di sini. Amin. Siap nggak majelis ini? Yang hadir 2, 3. Pak Indra, Pak Tony, Pak Armin, ada Bu Yekti sama Pak Apris. Sehingga sekali waktu udah bisa berkhotbah di sini. Sekali waktu ditabis nantinya untuk pelayanan lebih jauh. Fokus kepada tujuan. Seorang yang hebat, jadilah hebat. Hanya menjadi orang yang hebat. Dia fokus kepada arena pertandingan ini. Saya punya mimpi untuk anak-anak saya. Supaya mereka melebihi kami, orang tuanya. Baik dari segi pelayanan, katakanlah seperti itu. Dalam segi ekonomi, dan lain sebagainya. Jadilah hebat. Supaya orang tua juga enak nantinya. Amin. Halo anak-anak muda. Orang tua yang sudah berjerih payah untuk anak-anak ini supaya jadi orang hebat. Ya, capek kemana-mana naik motor, masa sampai tua naik motor juga. Jadi kalau anaknya hebat kan sekali-sekali naik mobilnya, kan begitu. Ya sekarang sih mobil itu udah jadi barang, bukan barang mewah lagi. Tapi untuk sekelompok orang, tapi bagi saya mobil itu masih barang yang mahal gitu, Bapak Ibu. Masih termasuk barang yang mewah. Orang masih suka lihat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Masih lihat siapa kita. Masih lihat-lihat siapa itu. Apalagi negara kita ini
pengaruh pembagian kelas itu masih terasa, masih terlihat. Kalau kita tidak jadi orang hebat, dengar baik-baik nih anak-anak muda lo. Kalau kita tidak jadi orang hebat, kita akan disisihkan orang, kita akan dianggap enteng orang. Kita akan dilihat dengan sebelah mata. Tidak akan pernah dihargai orang. Halo, anak-anak muda. Jadilah orang hebat, amin. Amin. Jadi kebanggaan orang tuanya, amin. Jangan nanti sebentar-sebentar telepon orang tua. Pi, masih ada duitnya nggak, Mi? Bagi dong. Mau beli beras nih nggak ada. Mi, bagi uang dong. Ini mau beli susu untuk anaknya, untuk cucu mbah, cucu mami, cucu papi. Kira-kira orang tua kalau dengar telepon dari anaknya seperti itu gimana? Tetap dikasih ya? Nggak tega kan? Salah siapa kalau udah begitu? Kira-kira salah siapa kalau udah begitu? Salah anaknya. Kita sudah susah ditambah beban lagi oleh anak kita. Kita udah susah ditambah beban lagi oleh cucu kita. Mau begitu sidang jemaah? Saya sih ogah. Yang setuju dengan saya angkat tangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo angkat tangan dong. Ya, makasih. Biar dilihat oleh anak kita itu. Ke depan kita mau orang berkata, mantap nih anak-anakmu ya. Hebat. Anak siapa sih? Nah, udah begitu tuh. Pak Amin. Anak siapa? Anak Pak Randy. Hebat. Anak siapa? Anak Pak Indra, anak Pak Tony, anak Ibu Rini, anak Ibu Mesin, anak Pak Ateng, anak Ibu Deborah. Mimpi. Gimana tuh rumah? Bisa nggak sertifikat rumahnya dialinamakan ke saya? Coba. Anak udah begitu. Tapi kita mau. Mau makan apa? Mau jalan-jalan kemana? Sekalipun orang tua nggak minta loh anak-anak. Dengar baik-baik. Anak yang hebat adalah anak yang peduli kepada orang tuanya. Anak yang hebat adalah anak yang tidak jadi beban dan mempermalukan orang tua. Anak yang hebat itu adalah anak yang bikin pikiran orang tuanya sehat. Yang bikin orang tuanya berumur panjang. Amin. Sekali lagi, jadilah hebat. Jadilah hebat itu adalah sebuah harapan, doa, anjuran atau ajakan. Untuk jadi orang hebat, sekali lagi, berfokuslah kepada arena pertandingan.
Bahwa apa yang kita jalani sekarang dan di mana kita, itulah arena kita. Yang kedua, fokuslah kepada tujuan. Tetapkan tujuan kita apa? Goal kita apa? Anak-anak remaja, pemuda, tamat SMP saya harus SMA, tamat SMA saya harus kuliah atau bekerja. Saat saya bekerja saya harus kumpulkan uang. Paling tidak saya menikah gak ada beban dan membebani orang tua. Nikah pakai modal sendiri, amin. Kerja saya harus punya tabungan. Punya tabungan saya harus punya rumah. Itu anak yang hebat. Tapi kalau tidak ada tujuan, nyantai dari waktu ke waktu, habis itu buang-buang waktu. Tiba-tiba udah tua, nikah pun minta dinikahkan. Dan minta dinikahkan, minta juga dimodalin. Mati aja itu. Ke laut. Orang tua udah mati-matian, mengandung kalian. Udah dilahirkan, mati-matian ngurusin, membesarkan. Udah besar, jadi beban. Mau anak-anak ini jadi beban dari orang tuanya, mau? Halo, anak-anak remaja pemuda mau jadi beban orang tuanya? Coba siapa yang mau? Ada yang mau? Kalau ada yang mau, kita nanti panggil di sini, kita doakan rame-rame. Berarti ada yang salah dalam dirinya. Sekalipun orang tua tidak minta, orang tua mendengar saja sudah cukup. Amin. Apalagi peduli dan lain sebagainya. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini atau menjelang siang ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kami yang sudah menjadi orang tua dan setiap anak-anak kami punya fokus bahwa hidup ini adalah pertandingan. Punya fokus bahwa ada tujuan yang harus dicapai. Sekalipun ada tantangan, kesulitan, dan lain sebagainya, kami akan maju terus. Terima kasih, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kau jadikan hidupku dalam hidupku. Semua sungguh terlambat. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh
berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik dari awal pertengahan hingga akan terakhirnya ini. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan membuat kami semakin lagi mengasihi Tuhan dan semakin lagi bersungguh-sungguh di dalam hidup bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang banyak tantangan dan kesulitan bahkan pencobaan. Hamba berdoa biarlah iman keyakinan kami semakin dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan atas hidup ini. Dan Tuhan akan selalu siap menolong kami di dalam berbagai keadaan. Dan kami berdoa berkati setiap kami, baik itu orang dewasa maupun anak-anak muda atau yang masih muda. Kami berdoa Tuhan untuk perjalanan GKRI ke depan, khususnya GKRI Epifania. Kalau selama ini Tuhan tolong kami, maka ke depan Tuhan akan terus menolong perjalanan gereja ini. Semakin berkualitas, semakin baik. Semakin memuliakan Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan. Yang susah, sidang jemaatmu Tuhan hiburkan. Yakinkan bahwa Tuhan akan bukakan jalan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang bercita-cita dan ingin meraih cita-cita yang ada. Di dalam perjuangan Tuhan tolong kuatkan, teguhkan. Dan kami jadikan sebagai pendoa-pendoa syafaat. Ada rasa kepedulian terhadap sesama, baik untuk bangsa dan negara, maupun untuk sesama kami gereja GKRI di tempat ini. Kami berdoa untuk Pak Tony, untuk Pak Apris Tuhan, yang memasuki operasi. Tuhan sudah tolong Pak Apris dan Pak Tony. Pemulihan yang sempurna datang dari Tuhan. Kami ingin melihat Pak Apris beraktivitas kembali seperti yang sudah-sudah. Bagian kakinya yang sakit, yang sulit diajak untuk berdiri. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuatkanlah kaki daripada Pak Apris, sehingga mampu menopang tubuhnya. Terima kasih, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan baginya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan tolong bangsa ini. Kasihanilah bangsa ini. Biarlah pemimpin bangsa ini adalah pemimpin yang baik. Baik di era Jokowi maupun nanti di era Pak Prabowo. Kami ingin segala sesuatu tertata dengan baik. Terkonsentrasi Tuhan. Dan demi itu eksistensi bangsa kami. Begitu banyak tangan yang bermain di bangsa ini. Menyia-nyiakan kesempatan dan peluang yang ada. Menyia-nyiakan uang negara dengan korupsi dan lain sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang bermartabat, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Karuniakan hikmat sekali lagi kepada pemimpin bangsa kami, baik itu di pusat maupun di daerah. Untuk pilkada kami berdoa, pilkada serentak ini biarlah para ketua-ketua partai dapat menentukan siapa yang akan dicalonkan. Dan biarlah mereka tidak sekedar memilih berdasarkan popularitas, tapi memilih calon-calon yang berintegritas Tuhan, supaya membawa kebaikan bagi daerah yang dipimpinnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk perjalanan kami sepanjang minggu ke depan. Tolonglah kami, berkatilah kami, dan biarlah hati kami penuh dengan damai sukacita. Kalau ada niat-niat orang jahat, dijauhkan di dalam nama Yesus. Virus, bakteri, dan bencana lainnya, kami tolak bersama-sama di dalam nama Yesus. Supaya kami semua baik adanya. Kami berdoa untuk yang kurang sehat, seperti Ibu Sani dengan Grace, perlu pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini. Sertailah kami dalam perjalanan pulang, baik yang dekat maupun yang jauh, dan berkatilah setiap yang melayani hari ini. Dan pelayanan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripadanya. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.